Perkenalkan, nama saya Syahidah Humairo. Saya berasal dari SMP Negeri 126 Jakarta. Saya adalah mahasiswi PPG dari Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Teknologi Komputer dan Informatika. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Baik ya semuanya ya. Oke, coba boleh ibu lihat senyumnya semuanya. Aduh ganteng-ganteng, manis-manis. Udah pada makan siang semuanya? Alhamdulillah ya. Semoga tenaganya kuat untuk menjalani pembelajaran hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak sekalian semuanya hari ini bisa berjalan dengan baik? Bisa ya? Tangannya masih berfungsi dengan baik? Masih ya? Oke, semua anggota tubuhnya masih berfungsi? Nafasnya masih bagus? Coba tes tes. Oke, nafasnya masih bagus semua ya? Tandanya semua yang diberikan hari ini masih dalam keadaan baik, sehat ya. Maka kita semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur dengan membaca doa ya sebagai bentuk syukur kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum ibu mulai, ibu absen dulu ya. Oke, nanti tolong angkat tangan ya dan bilang hadir bagi yang hadir. Akmal? Hadir, Bu. Hadir. Amelia? Hadir. Ariel? Ariel sakit ya? Sakit, Bu. Oke, Ariel? Hadir. Semua hadir ya, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, anak-anakku sekalian, kita hari ini mau mempelajari mengenai jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Kita akan bahas hari ini, oke? Oke, sip. Oke, anak-anak, coba dibaca judulnya apa hari ini? Pengenalan internet dan jaringan lokal serta komunikasi data. Oke, semua ada yang belum pernah pakai internet? Sudah pernah pakai semua ya? Sudah pernah pakai. Enak gak internet itu? Enak ya, bisa buat apa biasanya? Buat YouTube, main game, TikTokan, Dari informasi cari informasi di internet, GoFood, nonton film. Oke, jadi internet itu sangat bermanfaat ya. Bagi kehidupan kamu sudah merasakan manfaat daripada internet. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Yang pertama itu adalah menjelaskan konsep mengenai internet ya dan jaringan lokal dengan rasa ingin tahu. Jadi nanti ibu mau semua anak-anak kelas 8 ini menjadi anak yang sangat memiliki rasa ingin tahu tinggi ya. Yang kedua menjelaskan cara kerja pengiriman data dalam konektivitas jaringan dengan gotong royong. Kenapa gotong royong? Karena nanti kalian akan memecahkan studi kasus secara berkelompok kerjasama gitu kan. Oke. Yang ketiga, mendeskripsikan teknologi komunikasi pada ponsel dengan percaya diri. Kemudian mengkonfigurasi jaringan komputer dengan mandiri ya. Oke, yang keempat ini nantinya akan kita bahas hari ini, semoga bisa tercapai. Oke, sekarang saya punya 3 gambar. Gambar yang pertama, kedua, dan ketiga. Apa ya kira-kira yang menjadi perbedaan ketiga gambar ini? Gambar pertama, kedua, dan ketiga. Ada yang mau mengungkapkan pendapat? Menurut pendapat saya tuh yang checklist itu kayak ngechat mantan yang di blok itu, Bu. Yang kedua itu tidak ada internetnya. Ada internet. Nah, kalau yang ke satu belum dibaca itu. Udah dikirim Kalau sudah cuma dibaca warnanya apa emang? biru. Warnanya biru ya. Ya, Oke. blue Tepuk centang. tangan buat Dava. Oke. Yang pertama ini tadi kata Dava, ini udah terkirim tapi belum dibaca. Ya. Oke, yang kedua tidak ada koneksi internet. Yang ketiga tidak terkirim atau enggak diblokir. Ya. Oke, berarti ada hubungannya dengan komunikasi data ya. Yang tadi saya sebutkan ya, kalau kalian chatting ada kalanya kamu tidak ada
tidak ada koneksi, makanya dia membuat tanda jam pasir seperti ini. Kalau dulu gambarnya jam pasir, sekarang sudah jam digital ya. Kemudian ini checklist 2 belum dibaca ya, atau ada juga orang yang dia menerapkan dia pembacaannya di privasi ya, jadi nggak ketahuan udah dibaca atau belum. Oke. Kemudian yang ketiga, ini sudah terkirim tapi belum. Gimana tadi kata Dapo? Oh, udah terkirim tapi diblokir ya, atau mungkin atau mungkin orangnya itu nggak nyalain internet. oh, orangnya tidak menyalakan internetnya, orangnya nggak ada koneksi, nggak ada paket, bisa jadi ya. Oke. Tepuk tangan buat kelas 8. Tadi yang ada tanya ya, apa yang menyebabkan kondisi tadi terjadi? Kemungkinan karena koneksi atau juga jaringannya ya. Oke, selanjutnya. Ada yang pernah dapat tok paket? Ada yang pernah? Pernah dapat paket? Sampai ke rumah kamu nggak? Sampai ke rumah ya. Jadi paketnya sampai ke rumah. Kenapa kok bisa paketnya sampai ke rumah? Pakai Google Maps. Ada lagi yang punya pendapat lain? Karena tercantum alamatnya pada Dava ya. Jadi atau Wildan alamatnya tercantum, makanya alamatnya sampai tuh paketnya ke rumah si Wildan. Oke, di alamat itu biasanya ada apa? Kode pos, nomor rumah, RW, jalan. Oke, lengkap ya. Kenapa paketnya nggak nyasar ke rumah tetangganya Dava? Alamatnya sesuai, nomor rumahnya sesuai dengan punya si Wildan, bukan rumah tetangganya Wildan ya. Jadi ada nomor unik yang dimiliki oleh rumahnya Wildan, misalnya nomor 12 karena tetangganya nomornya 14 atau 13. Makanya sampainya ke rumah si Wildan. Ibu punya satu video yang kamu bisa tonton sebagai pemantik ya, video hari ini tentang cara kerja internet. Cara kerja internet dengan memahami detail dari perjalanan data yang luar biasa ini. Sebuah pusat data yang bisa jadi berjarak ribuan mil jauhnya dari Anda, memiliki video Anda tersimpan di dalamnya. Internet, lebih khusus tentang perjalanan luar biasa pakai data dari pusat data ke ponsel Anda. Oke, tadi kalian sudah menonton videonya ya. Apa kira-kira hal baru yang baru kamu tahu dari video tersebut? Ada kode IP ya. Itu sama seperti yang tadi saya sampaikan ya tentang alamat rumah ya. Jadi alamat rumah tadi, kalau misalkan kamu mau ke rumahnya siapa namamu? Mau ke rumahnya Evan ya. Kalau mau ke rumahnya Evan pasti tahu alamatnya kan? Alamatnya nomor berapa dan lain sebagainya. Begitu pula dengan abang tukang paket. Mau ngirim paket ke rumah Evan pasti tahu alamatnya. Sama seperti website. Makanya kalau kamu mau membuka website SMP 126 harus tahu alamatnya. Ya. Nah, di balik itu semua ternyata yang selama ini kamu tahu www.smpn126jakarta.sc.id ada nomor IP di baliknya. Agar lebih mempermudah, makanya dibuat sebuah nama ya, nama tadi SMP 126, youtube.com, terus habis itu facebook.com, google.com ya. Oke, padahal sebenarnya dia adalah nomor-nomor alamat IP. Oke, selanjutnya apa lagi yang kalian baru ketahui dari video tadi? Sinyal tadi ya, sinyal HP. Ya, kamu kalau misalkan lihat di handphone kamu ada sinyal, kadang nggak ada sinyal ya. Nah, itu juga pengaruhnya sama seperti yang tadi ya. Oke, selanjutnya konfigurasi jaringan komputer ya. Sekarang kita ingin tahu lebih dalam bagaimana sih caranya jaringan komputer yang tadi kalian gunakan buat chatting ya, yang kalian gunakan juga buat internetan, buka YouTube, TikTok, nge-game dan lain-lain. Gimana sih cara konfigurasinya ya? Ada dua komponen dalam jaringan komputer yaitu node dan juga link. Oke, node ini adalah titik atau perangkat yang dapat menghasilkan input data ataupun juga menerima data. Bisa juga keduanya ya. Contohnya apa aja Bu?
jalurnya. Jalur antar komputer nih, misal kan ada kabel-kabelnya ya. Terus dari switch ke komputer, ya jalurnya seperti apa? Nah ini link biasanya disebutnya. Ya dia jalur transmisi data atau informasi antar node. Oke, link ini berupa hubungan antara node yang satu dengan node yang lain. Oke, istilah link juga kadang disebut dengan edge, ya. Oke, oleh sebab itu perangkat-perangkat yang saling terhubung melalui jaringan komputer dapat digambarkan secara abstrak sebagai hubungan antara node dan edge. Ya, gambaran secara abstrak jaringan komputer seperti apa sih? Kalian lihat ya di sini ya. Ini hubungan antara komputer dengan komputer nih di dua perangkat. Biasanya ya kayak misalkan komputer antar komputer ya, komputer A dengan komputer B. Cuma dua komputernya. Oke, kemudian yang kedua ini yang lebih kompleks lagi. Ya, jaringan komputer lebih dari dua perangkat seperti yang ada di mana? Di sini ya, lihat ini ya. Ini jaringan komputer lebih dari dua perangkat. Ada switchnya, ada routernya, ada juga komputer yang lebih dari dua. Oke, selanjutnya ini ya, ini merupakan gambaran abstrak sebuah jaringan komputer dalam bentuk node dan edge. Perhatikan bahwa switch digambarkan sebagai node yang terhubung ke beberapa node lainnya. Ya ingat, yang terhubung ke beberapa node lainnya itu switch atau router. Ya, dia biasanya switch menjadi penghubung antara komputer dengan komputer. Lihat, switch bisa menghubungkan lebih dari satu komputer. Oke, sedangkan komputer, laptop, ponsel merupakan node yang hanya terhubung dengan satu perangkat lainnya. Oke, ibu punya studi kasus, ya. Ini ceritanya kan gambar abstrak ya. Ibu punya gambar seperti ini. Dia bentuknya ada node, ada link. Ya, node itu yang titiknya, link itu yang jalurnya ya. Oke, ibu pengen kamu namain. Contoh ini ya, ibu punya satu nih, ini komputer. Kenapa dia komputer? Karena dia tidak terhubung ke banyak jalur, tidak terhubung ke banyak link. Nah, kira-kira ini namanya apa ya? Ini namanya apa ya? Ini juga namanya apa? Ibu akan kasih di LKPD nanti. Ya, ada dua yang harus kamu isi, switch router atau juga dengan komputer. Oke, nanti kamu bisa berpikir kritis ya, kira-kira ini isinya apa nomor 1 sampai dengan nomor 9. Oke, selanjutnya routing. Ya, kamu lihat di sini ini routernya ada 4. Ya, ada istilah routing itu routing mencari rute. Biasanya kalau kamu pulang ke rumah, biasanya nyari rute yang paling dekat atau paling jauh. Paling dekat ya, sama seperti jaringan komputer yang ada di video tadi juga ya. Biasanya kita kalau misalkan ngirim SMS, ngirim WA, pengennya cepat dong nyampe. Ya, ngirim apapun pengennya cepat sampai. Nah, sama seperti ini. Ketika komputer A mengirim paket ke komputer B, pengennya cari jalur tercepat. Nah, contoh, ibu kasih jalur ya. Dari komputer A ke komputer B. Komputer A ke komputer B jalurnya bisa aja dia dari router 2 ke router 3, ke router 1, ke router 4. Tapi apakah itu jalur terdekat? Belum tentu. Ya, jalur terdekat nih contoh ya. Komputer A ke router 2, router 1, router 4. Atau bisa juga router 2, router 3, ke router 4 ke komputer B ya. Bisa aja kita cari jalur yang paling panjang, tapi biasanya yang namanya manusia pengen cari jalur yang tercepat. Begitu juga dengan internet. Oke, ini istilah dikenal dengan istilah jalur terpendek. Asumsinya bahwa setiap perangkat saling terhubung dengan kabel sepanjangnya 1 meter. Jadi kabel-kabel ini asumsinya 1 meter 1 meter ya. Oke, nah ini nanti ibu juga punya studi kasus ya. Komputer A ke komputer B, kira-kira jalur tercepatnya apa? Kamu cari di sini ya. Oke, selanjutnya. Oke, anak-anak sekalian, kamu pada punya handphone semua ya? Oke, pernah nggak ngerasain yang namanya susah sinyal? Pernah yang nggak ada sinyalnya cuma 1 bar. Atau pernah yang lain sinyalnya full? Pernah juga ya, kira-kira kamu sinyalnya nggak ada pas lagi ngapain? Di hutan. Lagi di gunung. Kemudian lagi di mana lagi? Di sekolah. Oke, di puncak. Terus pernah nggak lagi hujan? Ya, sinyalnya juga menurun. Oke, inilah 5 penyebab ya sinyal kekuatannya melemah atau meningkat.
Kedua, material bangunan. Biasanya material beton, baja ya. Ini biasanya bisa menghalangi sinyal ya. Yang ketiga halaman. Ya, halaman tadi kalau misalkan pada ruang terbuka beda sama ruang tertutup. Cuaca ini kan berpengaruh sekali terhadap sinyal. Kenapa? Karena sinyal itu dikirim melalui namanya gelombang radio yang jalannya lewat atmosfer. Ya, jadi saat cuaca sedang buruk bisa jadi akan menghalangi sinyal. Oke, yang kelima, pengguna lain dalam jaringan yang sama. Ya, ini misalkan dalam satu tempat semuanya lagi akses, ya sama-sama ISP-nya sama, internet service provider-nya sama. Ini juga bisa dalam sebuah area BTS banyak yang terhubung ke BTS tersebut, ya kekuatan sinyal akan melemah ya. Oke, lanjut. Nah ini kamu lihat ya. Ini skemanya. Skema ada BTS A, BTS B, BTS C, ada BTS D, dan juga ada handphone yang mengelilinginya. Jaraknya juga ada di sini. Ini ada yang berjarak 6 meter, berjarak 2,5 meter ya. Ini contoh konfigurasi lokasi pada BTS dengan handphone. Ya. Ada jarak-jarak tertentu yang kamu lihat. Di sini ada yang jauh, ada juga yang dekat. Ibu punya studi kasus. Ya, asumsinya konser ini berada di ruang terbuka semua tuh yang tadi. Oke, nggak ada halangan. Ya. Kemudian, apakah kalian dapat mengidentifikasi kira-kira pada BTS mana ya HP tersebut akan mendapatkan sinyal? Ya. Oke, kemudian diasumsikan bahwa jika jarak terdekat itu adalah lebih kecil dari 3 meter. Di atas 3 meter kekuatan sinyalnya lemah. Oke. HP akan mendapatkan sinyal yang kuat jika sebaliknya sinyal akan melemah. Nanti kamu tulis di sini HP 1 dekatnya sama BTS mana ya? Ini ada BTS A, ada BTS B. Terdapat sih di BTS A, cuma sinyalnya apakah lemah atau kuat? Kamu tulis ya. Tadi dia akan lemah kalau di atas 3 meter. Kamu tulis di sini kekuatan sinyalnya lemah atau kuat. Oke. Bentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD ya. Satu kelompok beranggotakan 4 orang. Tadi karena ada 2 orang yang nggak masuk ya. Nanti yang bertiga nggak apa-apa ya. Lanjut. Kemudian kamu bikin dulu kelompok yuk. Ini sudah satu kelompok ya. Satu kelompok, ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4. Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya ya. Oke, ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2. Oke, ini untuk kelompok 3. Kelompok 3. Oke, ini kelompok 4 ya. Berdua aja. Ada akun yang sudah Ibu berikan untuk login LMS. Jadi akun tersebut digunakan untuk login di LMS SMPN 126jakarta.sch.id/exam. Kemudian kamu buka ekstra, di situ ada ekstra. Oke. Kemudian buka teknik komputer dan informatika. Oke. Nah, username dan passwordnya yang tadi sudah Ibu tuliskan di LKPD. Ya, username passwordnya yang tadi Ibu tuliskan di LKPD. Oke. Oke, lihat dulu ke depan nak. Ibu akan kasih instruksi. Kamu bisa mencari data pendukung untuk memecahkan studi kasus bagaimana perangkat dapat terhubung satu sama lain dalam jaringan. Ya, boleh pakai LMS yang tadi sudah diberikan. Boleh juga kamu buka search engine Google, ya boleh juga cari di YouTube, boleh juga cari di segala search engine yang kamu ketahui. Oke, silakan dicari nak. Kemudian kamu diskusi, ya bersama teman kelompok. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya di halaman 1 sampai dengan halaman 5. Ini kayaknya nomor 7 ini kayaknya switch nggak sih kayaknya jawabannya. Iya deh. Nah, di sini switch digambarkan sebagai NAT yang terhubung ke beberapa NAT lainnya.
Sebuah komputer not yang hanya terhubung dengan satu perangkat lain. Nomor 1 bukannya komputer ya? Nomor 1 kayaknya komputer ya. Tapi nomor 1 komputer itu switch ya. Kita lihat dulu nih Lila, dari router 2 ke router 1 ke router 4 mana urutannya? Enggak deh, kayaknya dari router 2 ke router 3. Aku setuju apa kata apa. Dari jadi biar ceritanya adalah dua baru satu tiga. Dia ngerti itu. Dia kan BTS manusia. Kayaknya lebih dekat ke BTSC sih. Berarti kalau kayak gini sinyalnya kuat. Lemah ya. Iya. Iya, soalnya Dia kan lebih dari 3 meter. Oke, ini ya, yang routing. Kamu lihat di sini ada penjelasan bahwasanya switch itu digambarkan sebagai node yang terhubung ke node lainnya ya. Kalau komputer dia terhubung dengan satu perangkat lainnya. Kamu cek di sini, ini terhubungnya kebanyakan. Nah, berarti kira-kira ini switch atau komputer? Kalau terhubung ke banyak, iya pintar. Kalau dia tidak terhubung ke banyak atau hanya terhubung ke satu, berarti dia komputer. Betul. Berarti nomor 7 ini switch, yang ini 3. Nah, pintar. Kalau oke, Nak, kira-kira bisa mengerjakannya, Nak? Bisa ya. Soalnya gimana menurut kalian? Mudah ya? Oke. Sudah dikerjakan semua ya? Sudah. Oke, nanti kalian coba buktikan ya jawaban kalian benar atau tidak di LMS. Oke, semangat. Ya, waktunya selesai ya. Selesai, Bu. Oke, waktu berdiskusi sudah selesai ya. Oke, sekarang kamu buktikan. Ya, buktikan hasil yang tadi kamu tuangkan di LKPD. Kamu buka LMS, sekarang sudah bisa semua dibuka? Coba cari yang ada tulisan LKPD jaringan komputer. Nah, itu gunanya kamu buktikan jawaban kamu kira-kira benar nggak ya yang di LKPD? Coba diakses. Oke. Ini linknya ya, smps126jakarta.ac.id dari sini. Oke, diisi dari halaman pertama namanya ya, nama kelompoknya. Nama yang pertama, kedua, ketiga, sampai dengan keempat. Ini ya. LKPD jaringan komputer. Oke.
Sependapat ya. Coba kelompok 1 sependapat. Pendapat. Kelompok 2? Sependapat. Kelompok 3? Sependapat. Kelompok 4? Sependapat. Oke, sependapat ya. Oke, jadi tadi Rudiah dan juga Naila menemukan bahwasannya komputer note yang 7, 3 dan 9 merupakan switch. Yang lain juga seperti itu? Ya. Alasannya tadi katanya apa? Karena switch digambarkan sebagai note yang terhubung beberapa note lainnya. Digambarkan sebagai note yang terhubung dengan note lainnya, sedangkan komputer yang hanya terhubung dengan satu perangkat lainnya. Oke, betul ya jawaban daripada kelompoknya Rudiah dan Naila. Terima kasih, silakan kembali dulu. Oke, siapa yang mau maju untuk yang kedua tadi? Oke, kelompok 3 ya. Oke, silakan maju ke depan. Tepuk tangan buat kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kasus 2 komputer A ke komputer C itu adalah router 2 ke router 3, komputer B ke komputer D, router 1 ke router 4, komputer B dan komputer ke komputer C adalah router 1 ke router 3. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi dari kelompok 3, dari komputer A ke komputer C, jalurnya adalah router 2 dan router 3. Ini jalur terpendek atau gimana? Jalur terpendek ya. Oke, ada yang mau menyanggah? Kelompok lain? Tidak ya? Sependapat ya, ini adalah jalur terpendek. Sebenarnya bisa ya dia lewat jalur router 2, router 1, terus router 3 ya, tapi jalurnya tidak efisien, tidak pendek ya, jalurnya panjang. Oke. Kemudian yang kedua tadi soalnya apa nak? Komputer B ke komputer D. Nah, komputer B ke komputer D juga bisa dari router 1 lewat router 3 ke router 4. Tapi jarak terpendek bisa melalui router 1 ke router 4. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, silakan kembali duduk di tempatnya. Oke, siapa yang mau presentasi untuk nomor 3? Oh, oke. Kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan studi 3. Oke. Kita lihat dari sini HP pertama, nama BTS-nya adalah BTS A. Kekuatan sinyalnya lemah. HP yang kedua, nama BTS-nya BTS B dengan kekuatan sinyalnya kuat. HP 3, nama BTS-nya BTS C dengan kekuatan sinyal lemah. HP 4, nama BTS BTS D dengan kekuatan sinyal kuat. HP 5 dengan nama BTS BTS C dengan kekuatan sinyal lemah. Yang terakhir yaitu HP 6, nama BTS-nya BTS D dengan kekuatan sinyal kuat. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke. Belum. Kira-kira adakah yang mau bertanya? Angkat tangan. Oke, silakan bertanya.
Karena ini dari HP gua ini ke PTSD ini kan jaraknya 3 meter. Dan di situ kalau ada 3 meter itu kekuatan sinyal kuat. Oke, sudah terjawab? Sudah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silakan boleh kembali duduk. Oke, anak-anak sekalian, alhamdulillah tadi presentasinya bagus-bagus semua. Tepuk tangan buat tadi Ibu mengobservasi kalian semua aktif dan juga percaya diri ya dalam menyampaikan pendapat. Oke. Selanjutnya juga kalian tadi saling menanggapi dan juga mau menerima pendapat. Oke. Selanjutnya apa lagi kegiatannya? Selanjutnya adalah memberi kesimpulan. Oke, adakah di kelas ini yang berani memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran hari ini? Boleh angkat tangan? Saya Bu, saya mau memberikan kesimpulan. Oke, silakan Dava berikan kesimpulan. Di sini jaringan memerlukan konfigurasi. Yang pertama, paket data yang dikirim memerlukan jalur yang tercepat atau jalur yang terpendek. Yang kedua, kekuatan sinyal dari ponsel berdasarkan jarak dari BTS. Yang kedua, material bangunan. Yang ketiga, ada halangan. Yang keempat, faktor cuaca. Yang kelima, pengguna lain dalam jaringan yang sama. Sudah Bu? Oke, terima kasih Dava atas kesimpulan yang telah diberikan. Tepuk tangan buat Dava. Oke, terima kasih tadi Dava sudah memberikan kesimpulan yang baik. Ya, saya yakin teman-teman yang lain juga pasti memiliki kesimpulannya masing-masing ya, memiliki pemahamannya masing-masing dan semoga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak semua, kalian bisa baca-baca lagi di bahan bacaan yang sudah Ibu masukkan ke LMS ya. Kalian juga bisa buka-buka tes soal-soal yang tentang hari ini. Nanti dikerjakan, kalian bisa kerjakan di rumah dan juga nanti minggu depan kita bahas mana yang kesulitan. Oke, ada pertanyaan terkait hari ini? Sudah paham ya? Sudah. Dimengerti ya? Oke, kalau begitu kita bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih kalian sudah hari ini menjalani pembelajaran dengan baik. Sekian dari saya, mari kita berdoa sebelum pembelajaran ini selesai. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai.